Halo Universe, welcome back. Melanjutkan maraton Harry Potter kita yang kini udah memasuki seri ketiga, apalagi kalau bukan Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Film yang dirilis tahun 2004 ini memiliki perubahan di kursi sutradara dan juga karakter Profesor Dumbledore yang perannya digantikan oleh Michael Gambon. Meskipun begitu, keseruan di film ini nggak berkurang sama sekali, bahkan karena cerita yang lebih kompleks membuat film ini terasa lebih menarik buat ditonton berulang-ulang. Nah, biar nggak kelamaan ngoceh, yuk intro dulu. Cerita dimulai di rumah keluarga Dursley ketika Bibi March, saudaranya Paman Vernon, datang buat bertamu. Seperti biasa, Vernon nyuruh-nyuruh Harry layaknya pembantu gratisan di rumah itu. Tapi sampai ketika Harry mendengar Bibi March menghina kedua orang tuanya tepat di hadapannya secara langsung, dengan spontan Harry jadi marah dan gak kekontrol, hingga menyihir serta membuat tubuh Bibi March menggelembung kayak balon. Selanjutnya Harry yang sudah gak tahan lagi sama perlakuan dari keluarga Muggle tersebut memutuskan untuk kabur meninggalkan rumah. Dari rumah itu Harry berencana pergi ke Leaky Cauldron menggunakan bus khusus. Sementara lagi duduk nungguin bus itu, Harry sempat melihat sosok anjing hitam yang membuatnya penasaran. Cuman setelah busnya datang, anjing itu malah tiba-tiba juga menghilang. Kemudian ketika di perjalanan menuju Leaky Cauldron, Harry tahu dari koran yang dibaca oleh si kenek bus kalau salah satu pembunuh massal pengikut setia Voldemort berhasil kabur dari penjara Azkaban, penjara paling ketat di dunia sihir, dan orang itu bernama Sirius Black. Lalu sesampainya di tujuan, sebelum masuk ke kamarnya, Harry langsung diminta bertemu dengan Menteri Sihir Cornelius Fudge yang juga kebetulan berada di sana. Beliau menyampaikan kalau perbuatan Harry kepada bibinya kedeteksi sama kementerian, tapi untungnya dia nggak sampai dikeluarkan dari sekolah karena itu. Beliau juga memperingatkan Harry agar jangan keluar sendirian saat-saat seperti ini, karena bisa aja Sirius Black tiba-tiba datang untuk ngincer dia. Esok paginya Harry keluar dari kamarnya karena mendengar ada keributan, dan ternyata itu adalah ulah dari dua sahabatnya dan seluruh keluarga Weasley yang juga lagi berada di sana. Lalu setelah habis sarapan bersama mereka, Harry diajak oleh ayah Ron, Arthur Weasley, buat ngomong sesuatu ke sudut ruangan. Di sana beliau memperingatkan Harry agar jangan sampai mencari tahu tentang Sirius Black, karena sebenarnya tujuan dia kabur dari Azkaban tak lain adalah buat nyari serta ngebunuh Harry. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka semua untuk kembali berangkat ke Hogwarts. Di kereta, Golden Trio duduk di kompartemen yang sama dengan salah seorang guru baru Hogwarts bernama Profesor R.G. Lupin. Cuman karena melihat sang profesor lagi tidur nyenyak, Harry segera menceritakan peringatan dari ayah Ron tadi pagi kepada dua sahabatnya itu. Lalu kemudian di perjalanan saat lagi asik cerita, tiba-tiba kereta mendadak berhenti, serta lampu pun jadi mati dan suasana jadi sedingin es. Seolah-olah semua kebahagiaan lenyap begitu aja. Dari jendela, Ron melihat ada banyak makhluk menyeramkan yang mendekat ke kereta. Namun anehnya saat salah satu makhluk tersebut memasuki kompartemen mereka, tiba-tiba dia malah langsung menyerang Harry. Untungnya Profesor Lupin segera bangun dan langsung menghalau makhluk tersebut dengan mantra Patronus. Dari beliau mereka tahu kalau makhluk mengerikan tadi adalah para Dementor penjaga Azkaban yang sedang mencari Sirius Black ke dalam kereta. Lanjut, sesampainya di Hogwarts, setelah makan malam di aula besar, Headmaster langsung memperkenalkan kepada mereka semua Profesor R.G. Lupin sebagai guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam, serta Hagrid yang diangkat menjadi guru pemeliharaan satwa gaib. Beliau juga mengumumkan kebijakan dari Menteri Sihir yang menjadikan Hogwarts sebagai rumah bagi para Dementor, sampai Sirius Black ditangkap. Pagi harinya saat pelajaran Profesor Trelawney tentang ramalan, Harry mendapati ramalan tentang dirinya berupa Grim, seekor binatang hantu berwujud anjing hitam, salah satu tanda terburuk di dunia ramalan yang berarti kematian. Kemudian di hari yang sama mereka juga berangkat ke hutan untuk memasuki kelas pertama Hagrid sebagai guru. Di sana Harry dan kawan-kawan diperkenalkan dengan seekor hippogriff langka bernama Buckbeak.
Binatang yang lumayan buas, pemarah, tapi penuh sopan santun dan gak boleh dihina sama sekali kecuali kalian mau terbunuh. Hagrid mengajari mereka cara mendekati serta menaklukkan binatang tersebut, dan dalam prakteknya beliau manggil Harry untuk maju ke depan. Dengan menuruti semua instruksi dari Hagrid, perlahan Harry mendekati binatang tersebut hingga akhirnya berhasil menaklukkannya serta terbang bersama berkeliling Hogwarts. Kemudian setelah mendarat kembali, seperti biasa Draco yang iri tiba-tiba mendatangi Buckbeak. Dia menganggap itu cuma akal-akalan Hagrid aja. Kalau sebenarnya binatang separuh burung separuh kuda ini nggak berbahaya sama sekali. Dia pun lantas menghina Buckbeak, dan saat itu juga binatang tersebut langsung menyerang Draco hingga tangannya robek. Beruntung Hagrid bisa langsung menghentikan Buckbeak lalu ngebawa Draco ke rumah sakit dan kelas pun dibubarkan. Kemudian tibalah saatnya pelajaran favorit semua murid nih. Pertahanan terhadap ilmu hitam oleh guru baru Profesor R.G. Lupin. Beliau mengajarkan sebuah mantra yang dapat mengubah sebuah ketakutan menjadi lelucon dengan media Boggart. Benda yang bisa berwujud apa aja tergantung ketakutan orang tersebut. Bergantian mereka pun mencobanya. Neville berhasil mengubah Boggart berwujud Profesor Snape yang jutek jadi memakai gaun neneknya. Begitu juga dengan Ron, dia berhasil mengubah laba-laba mengerikan jadi memakai sepatu roda. Saat tiba giliran Harry, Boggart tersebut berubah jadi Dementor. Tapi sebelum sempat mencobanya, Profesor Lupin langsung menghalangi Harry serta membubarkan kelas secara tiba-tiba. Kemudian saatnya semua murid seangkatan Harry untuk menyerahkan formulir yang udah ditandatangani orang tua masing-masing buat mengadakan kunjungan ke desa Hogsmeade. Tapi Harry terpaksa harus tetap tinggal karena formulirnya nggak dikasih tanda tangan sama si ngeselin Vernon. Harry yang kesepian hari itu segera mendatangi Profesor Lupin yang ternyata adalah salah satu sahabat terdekat ayahnya. Sang profesor juga menjelaskan kenapa kemarin mencegah Harry menghadapi Boggart. Karena beliau takut kalau kenangan Harry ketika ayah dan ibunya terbunuh muncul di situ, hingga mengakibatkan Boggart tersebut berwujud Voldemort. Makanya beliau buru-buru untuk menghentikan kelas hari itu. Lanjut ketika malam hari saat semua anak Gryffindor mau balik ke asrama. Mereka dikagetkan oleh lukisan yang biasa menjaga pintu masuk mendadak hilang. Mr. Filch dan Headmaster pun segera dipanggil. Ternyata lukisannya malah ditemukan di lukisan gak jauh dari tempat itu. Dia pun terlihat sangat ketakutan lalu mengatakan kalau Sirius Black terlihat di suatu tempat di dalam kastil. Seketika Dumbledore pun langsung bereaksi, sehingga semua murid disuruh untuk tidur di aula besar malam itu. Sedangkan para guru disuruh untuk keliling buat ngamanin gedung sekolah. Di luar juga sudah terlihat para Dementor yang langsung bergerak mencari. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Profesor Snape memasuki kelas yang harusnya diajar oleh Profesor Lupin. Beliau mengatakan kalau sang profesor lagi nggak bisa ngajar hari ini. Hermione langsung merasakan ada yang aneh di sana, karena saat pelajaran juga Profesor Snape meloncat halaman buku mereka hingga langsung mempelajari perbedaan antara werewolf dan juga animagus. Excuse me, sir. Where's Professor Lupin? Capable of teaching at the present time, and to page 394. But sir, we've just begun learning about red caps and hinky punks. Di tengah hujan badai berpetir, pertandingan Quidditch antara Gryffindor melawan Hufflepuff tetap dilangsungkan. Lalu ketika Golden Snitch sudah muncul, dua seeker dari masing-masing tim segera mengejarnya. Terlihat seeker Hufflepuff sudah nggak sanggup lagi karena Snitch terbang terlalu tinggi. Namun Harry masih bersikeras untuk mengejarnya hingga menembus awan. Di luar dugaan, Dementor yang seharusnya nggak boleh masuk ke arena Quidditch tiba-tiba menyerang Harry lagi. Hingga dia pun pingsan dan jatuh dari sapu terbangnya. Beruntung Headmaster yang juga menyaksikan pertandingan tersebut segera menyelamatkannya hingga akhirnya Harry yang pingsan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ketika terbangun dia harus rela melihat sapu terbangnya hancur berantakan serta timnya pun juga harus mengalami kekalahan. Kemudian di saat sudah pulih kembali di hutan, Harry menemui Profesor Lupin. Dia menanyakan kenapa para Dementor tersebut seakan memiliki ketertarikan khusus kepadanya. Beliau pun lalu menjelaskan kalau Dementor menyerang dengan memakan setiap kenangan indah dari korbannya, hingga ia pun ditinggalkan tanpa apa-apa kecuali pengalaman terburuk.
Harry memiliki pengalaman buruk sangat mengerikan yang gak dimiliki oleh orang lain, maka dari itu para Dementor sangat tertarik kepadanya. Selepas libur Natal, beliau janji bakalan ngajarin Harry cara untuk menghalau serta mengusir para Dementor tersebut ketika dia diserang lagi. You could teach me. You made that Dementor on the train go. The Dementors affect you most of all because there are troops. Scared, Professor. Well, I'd consider you a fool if you seem to have developed a particular interest in you. Lanjut, musim dingin pun mulai tiba. Murid-murid sekelas Harry bersiap lagi buat kunjungan terakhir ke desa Hogsmeade. Kali ini entah kenapa Harry pingin banget ikut ke sana. Tapi karena nggak memiliki izin, dia pun berencana untuk menggunakan jubah gaibnya dan mengikuti mereka dari belakang tanpa kelihatan. Cuman rencananya tersebut langsung ketahuan oleh si kembar Fred dan George. Karena jejak kaki Harry nampak di salju. Segera dua kakak Ron itu menarik Harry ke tempat sepi. Mereka mengatakan daripada nanti Harry ketahuan sama yang lain di jalan, mending lewat lorong rahasia di Hogwarts yang langsung bisa menuju Hogsmeade. Di sini mereka ngasih Harry sebuah peta perampok buat mencari lorong rahasia tersebut. Sebuah peta unik yang mana bisa memperlihatkan seluruh isi Hogwarts serta 7 lorong rahasianya. Ditambah lagi lewat peta ini juga kita bisa mengetahui siapa aja yang lagi ada di Hogwarts, termasuk Dumbledore yang sekarang lagi mondar-mandir gak jelas di ruangannya. Singkat cerita, Harry pun sudah nyampe di Hogsmeade dan langsung menemui dua sahabatnya, Ron sama Hermione di sana. Kemudian sehabis ngerjain komplotan Draco, di jalan samar-samar Harry mendengarkan pembicaraan antara Menteri Sihir Cornelius Fudge serta Profesor McGonagall tentang hubungan antara dirinya dengan Sirius Black. Harry yang penasaran langsung mengikuti dua orang tersebut masuk ke dalam bar. Dari sana Harry mengetahui kalau Sirius adalah ayah baptisnya. Tapi yang bikin dia kaget kalau ternyata Sirius Black adalah orang terdekat ayahnya dan orang yang harusnya ngejagain keluarga Harry. Sebelum akhirnya dia berkhianat lalu ngasih tahu Voldemort di mana tempat persembunyian keluarga Harry sehingga membuat kedua orang tuanya terbunuh malam itu. Bukan cuma itu aja, setelahnya Sirius juga membunuh salah seorang sahabat ayah Harry yang lain bernama Peter Pettigrew atau Wormtail secara kejam dengan cuma menyisakan sepotong jari kelingking dari tubuhnya. Mendengar kenyataan mengerikan tersebut, Harry nangis jadi-jadinya sambil meninggalkan tempat itu lalu menceritakannya kepada dua sahabatnya. Dan sejak saat itu Harry pun mempunyai dendam teramat besar kepada Sirius Black. When he does, I'm gonna kill him. Seusai libur musim dingin, Profesor Lupin menepati janjinya buat mengajari Harry cara untuk menghalau Dementor. Beliau mengajarkan kepada Harry mantra Patronus, sebuah sihir dengan level lebih tinggi dari yang biasa dipelajarinya. Karena mantra ini bergantung dengan kenangan terindah di dalam jiwa untuk bisa mengeluarkannya. Mereka pun menggunakan Boggart yang berwujud Dementor sebagai uji coba. Lalu di percobaan pertama Harry gagal. Namun setelah mengikuti beberapa saran dari sang profesor, Harry mengingat sebuah memori bahagia tentang kedua orang tuanya lalu mengucapkan lagi mantranya dan berhasil menghalau Boggart berwujud Dementor tersebut. You feel ready? Expecto Patronum! Lanjut esok harinya di perjalanan ke tempat Hagrid, Ron sama Hermione terlihat bertengkar hebat. Karena Scrabbers, tikus peliharaan Ron mendadak hilang dan dia lantas menuduh kucing Hermione yang sudah memakannya. Lalu di danau dekat Hogwarts, mereka pun menemukan Hagrid dalam keadaan sedih setelah mendapatkan hasil sidang dari Buckbeak karena melukai Draco kemarin. Meskipun Hagrid nggak sampai dipecat jadi guru di Hogwarts, namun dengan campur tangan Lucius Malfoy yang licik itu, Buckbeak Hippogriff kesayangannya mendapatkan hukuman mati. Kemudian malam hari sebelum tidur, Harry iseng melihat-lihat peta perampok. Lalu dia dikagetkan karena melihat jejak dari orang yang diketahuinya udah mati, Peter Pettigrew terpampang jelas di peta itu. Karena penasaran, Harry pun segera menuju lorong tempat jejak itu berada. Tapi yang anehnya di lorong tersebut nggak ada siapapun, padahal di dalam map terlihat jelas kalau Harry sedang berpapasan langsung dengannya. Malahan sekarang ada jejak Profesor Snape yang menuju ke tempatnya berdiri. Sebelum sempat meninggalkan tempat, Profesor Snape sudah keburu datang memergoki Harry lagi di sana. Beruntung saat peta Harry hampir diambil Snape, Profesor Lupin segera nyamperin mereka lalu mengambil alih masalah ini serta membawa Harry masuk ke dalam ruangannya. Beliau pun langsung tahu kalau itu adalah peta perampok dan menyitanya dari tangan Harry. Beliau kelihatan sangat marah sama Harry karena sudah berani berkeliaran malam-malam sendirian sementara Sirius Black lagi ngincer dia. Lalu sebelum balik, Harry ngasih tahu Profesor Lupin kalau petanya kadang nggak berfungsi dengan benar.
karena baru aja dia melihat Peter Pettigrew yang diketahuinya sudah mati kelihatan berjalan-jalan di map itu. Put that light out. What? Missed it managed. Knock, Snape. And Go on. Insolent little. Professor. Hari eksekusi Buckbeak telah tiba. Golden Trio pun bersiap buat ke tempat Hagrid. Di perjalanan mereka ketemu sama Draco yang licik itu bersama komplotannya lagi ngejek Buckbeak dari kejauhan. Hermione yang kelewat kesel melihat itu seketika menghajar Draco hingga dia lari dari tempat tersebut. Sesampainya di tempat Hagrid, Golden Trio menyarankan agar dia segera melepas ikatan Buckbeak. Tapi tentunya itu bakalan jadi masalah besar bagi Dumbledore. Karenanya Hagrid langsung menolak usulan dari Golden Trio. Oh ya, Hagrid juga menyerahkan Squibers tikusnya Ron yang baru aja dia temukan. Lalu tiba-tiba ada yang melempari kepala Harry pakai batu. Karena kaget, dia pun langsung menoleh ke arah jendela. Ternyata di sana sudah terlihat Dumbledore, Menteri Sihir, serta seorang algojo yang menuju rumah Hagrid. Lewat pintu belakang, Golden Trio pun bergegas keluar dan dari kejauhan tiga sahabat tersebut menyaksikan Buckbeak dieksekusi. I thought I just saw. Kemudian saat lagi sedih-sedihnya, Squibers tikus Ron yang baru aja dia temukan tiba-tiba menggigit jarinya lalu malah kabur lagi. Karena nggak ingin tikusnya hilang lagi, refleks Ron langsung mengejarnya. Diikuti juga oleh Harry sama Hermione hingga tanpa sadar mereka sudah berada di bawah pohon dedalu. Setelah mendapatkan Squibers, Ron memperingatkan Harry kalau di belakangnya ada anjing hitam. Tapi bukannya menyerang Harry, anjing itu malah melompat ke arah Ron dan menggigit serta menariknya masuk ke dalam lubang di sela-sela akar pohon dedalu. Nggak nunggu waktu lama, Harry sama Hermione segera berusaha buat menyusul untuk menyelamatkan dia. Di dalam ternyata ada sebuah lorong yang membawa mereka sampai ke suatu ruangan. Di sana sudah ada Ron dengan kaki terluka serta masih memegang Squibers. Lalu Ron segera mengatakan kalau ini adalah jebakan dan anjing itu adalah seorang animagus. Tepat di belakang Harry, anjing tersebut langsung merubah dirinya menjadi Sirius Black. Sirius langsung mengutarakan keinginannya untuk membunuh seseorang di ruangan tersebut. Harry yang dari awal emang sudah menyimpan dendam kepada Sirius Black langsung menyergapnya tanpa aba-aba hingga tongkatnya mengacung tepat di depan Sirius. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat tersebut dan membantu Sirius dengan melucuti tongkat sihir Harry. Orang tersebut tak lain adalah Profesor Lupin, guru kesayangan Harry yang ternyata selama ini sudah bersekongkol serta ngebantu Sirius masuk ke dalam Hogwarts melewati pasukan Dementor. Karena kelewat kesel, Hermione mengungkapkan kecurigaannya selama ini kalau Lupin adalah seorang werewolf. Itulah alasan mengapa beliau nggak bisa ngajar hari itu dan harus digantikan oleh Profesor Snape. Dugaan Hermione nggak salah, Lupin mengakui kalau dirinya emanglah seorang werewolf. Kemudian obrolan mereka segera dipotong oleh Sirius Black yang sudah nggak sabar untuk menghabisi seseorang di ruangan tersebut. Tetapi sebelum itu Lupin minta waktu sebentar karena dia pikir Harry harus tahu alasan yang sebenarnya. Dari cerita itu, Harry tahu kalau sebenarnya orang yang sudah mengkhianati ayahnya bukanlah Sirius Black, melainkan Peter Pettigrew yang kemarin dilihatnya di peta perampok. Peter pun juga sudah memalsukan kematiannya supaya Sirius bisa tertuduh. Cuma setelah Sirius hendak menunjukkan sebuah bukti nyata kepada Harry, tiba-tiba Profesor Snape juga datang ke tempat tersebut dan langsung melucuti tongkat sihir Lupin, serta mengacungkan tongkatnya sendiri ke arah dua sahabat yang baru aja ketemu tersebut. Lalu Harry yang masih sangat penasaran memberikan serangan tiba-tiba kepada Snape hingga membuat sang profesor itu pingsan. Sirius pun juga langsung melanjutkan dengan menunjuk Squibers, tikus peliharaannya Ron, dan dengan sedikit sihir dia menunjukkan ke Harry kalau tikus tersebut adalah bentuk animagusnya Peter Pettigrew. Lanjut, sesudah berubah ke bentuk aslinya, nampaklah Peter Pettigrew yang asli. Meskipun sudah beralasan kalau dia terpaksa berkhianat karena saking takutnya kepada Voldemort, Sirius sama Lupin gak menunjukkan belas kasihan sama sekali, serta juga gak membenarkan alasan mantan sahabat mereka tersebut. Mereka pun segera meminta izin Harry untuk membunuh orang ini sekarang juga. Namun Harry yang gak mau dua sahabat dekat ayahnya menjadi seorang pembunuh beneran, mencegah mereka berdua untuk membunuh Peter. Harry lebih memilih buat membawanya ke kastil untuk diserahkan kepada para Dementor, supaya Sirius Black juga bisa terbebas dari segala tuduhan. Singkat cerita, mereka semua pun berencana membawa Peter ke Hogwarts. Namun saat sudah keluar dari dalam pohon dedalu, gak ada yang sadar kalau malam ini adalah bulan purnama. Lupin yang seorang werewolf mendadak gak kekontrol lagi setelah terpapar sinar dari bulan purnama.
hingga membuat semua orang di sana jadi panik dan Peter Pettigrew yang tanpa penjagaan seketika langsung merubah dirinya lagi jadi tikus dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Sirius juga langsung merubah dirinya ke bentuk anjing untuk mencoba menghentikan Lupin yang sudah lupa diri serta nggak inget apapun kalau sudah berubah sempurna ke bentuk werewolf-nya. Mereka berdua pun bertarung, tapi werewolf dengan tubuh yang jauh lebih besar bisa dengan mudah mengalahkan Sirius di bentuk anjingnya. Lalu setelah melihat Sirius terpojok, Harry segera melemparinya pakai batu hingga membuatnya berbalik ke arah Harry. Beruntung ada suara auman dari jauh yang mengalihkan perhatiannya dan Harry pun bisa selamat. Lanjut, Harry mengikuti Sirius yang jalan ke tepi danau. Terlihat di sana ayah baptisnya tersebut sudah terluka parah. Sebelum sempat melakukan apapun, para Dementors segera mendatangi serta menyerang mereka berdua. Walaupun Harry sudah mencoba Patronus yang diajarkan Lupin kemarin, cuman karena Dementornya terlalu banyak, Patronus Harry nggak mempan. Saat mereka berdua sudah sekarat sayup-sayup di seberang danau, Harry melihat seseorang yang mirip dengan ayahnya mengeluarkan sebuah Patronus besar berbentuk rusa untuk menghalau semua Dementor yang ada di situ. Lalu Harry pun pingsan. No. Sirius! Saat terbangun, dia sudah mendapati dirinya berada di rumah sakit dengan Hermione di sampingnya serta Ron yang juga terbaring di sana karena kakinya terluka parah. Harry pun langsung menceritakan soal ayahnya tadi kepada dua sahabatnya tersebut. Lalu nggak lama kemudian, kepala sekolah Profesor Dumbledore datang buat menjenguk. Golden Trio lantas segera menceritakan kepada Dumbledore kalau ternyata Sirius Black nggak bersalah sama sekali. Tapi meskipun beliau mempercayai mereka, namun pernyataan dari tiga bocah nggak bakalan bisa meyakinkan banyak orang, sehingga beliau menyarankan Hermione untuk melakukan sesuatu. Beliau juga bilang kalau dengan 3 kali putaran bisa aja mereka menyelamatkan 2 nyawa nggak bersalah sekaligus. Lalu sebelum pergi meninggalkan ruangan tersebut, Dumbledore sempat ngasih tahu mereka tempat Sirius Black dikurung sebelum dieksekusi, yaitu di atas menara kelam. Lanjut, Hermione langsung mengeluarkan kalungnya dan memutarnya 3 kali. Ternyata dia sedang melakukan time travel. Karena kaki Ron lagi nggak bisa jalan, jadinya dia cuma melakukannya berdua sama Harry. Mereka tiba di hari yang sama tepat sebelum Buckbeak dieksekusi. Lalu mereka berdua pun segera bergegas buat mendatangi gubuk Hagrid untuk mengawasi diri mereka di masa lalu. Setelah melihat Buckbeak masih hidup, barulah Hermione sadar perkataan dari Headmaster kalau mereka bisa aja menyelamatkan 2 nyawa sekaligus, Buckbeak dan juga Sirius Black. Kemudian dengan hati-hati mereka sembunyi di balik labu raksasa dekat Buckbeak diikat. Lalu ketika Menteri Sihir bersama dengan Dumbledore sudah di perjalanan menuju rumah Hagrid, Hermione memperingati mereka di masa lalu yang terlihat belum menyadari kedatangan dari Dumbledore dan Menteri Sihir dengan melemparkan batu tepat ke kepala Harry. Ternyata lemparan batu sore tadi adalah ulah dari mereka sendiri. Lanjut, setelah diri mereka di masa lalu keluar dari pintu belakang dan Menteri Sihir juga sudah melihat Buckbeak yang dalam keadaan terikat, mereka tahu sekaranglah saat yang tepat untuk menyelamatkan Buckbeak. Harry langsung membawa binatang bersayap tersebut masuk ke dalam hutan lalu mengikatnya di sana. Setelahnya mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksi berikutnya. Dari kejauhan, dua sahabat ini memperhatikan kalau mereka semua sudah keluar dari dalam pohon dedalu. Lalu saat werewolf hampir menyerang Harry di masa lalu, Hermione segera menyelamatkannya dengan mengaum menirukan suara serigala untuk mengalihkan perhatian. Meskipun caranya berhasil, cuman sekarang masalahnya si werewolf malah ngejar mereka. Tapi untungnya ikatan Buckbeak nggak terlalu kuat hingga dia bisa dengan tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan mengusir werewolf pergi dari tempat tersebut. Kemudian selanjutnya mereka berdua pergi ke seberang danau. Terlihat Sirius bersama Harry di masa lalu tengah diserang sama para Dementor. Harry yang sadar kalau ayahnya nggak bakalan datang lalu segera mendekat ke tepi danau dan mengeluarkan sebuah Patronus besar hingga dia berhasil menghalau para Dementor tersebut. Ternyata yang dilihat Harry di masa lalu adalah dirinya sendiri. Sirius. Come on. Expecto Patronum!
Terakhir mereka berdua harus pergi ke sel paling atas menara kelam untuk menyelamatkan Sirius dengan menaiki Buckbeak. Lalu sesampainya di sana, mereka pun segera mengeluarkan Sirius Black dari dalam sel. Kemudian setelah ngobrol bentar sama sang ayah baptis dan sebelum para Dementor sadar, mereka pun berpisah di sana. Sirius Black meninggalkan tempat tersebut dengan menaiki Buckbeak, sementara Harry bersama Hermione segera kembali ke rumah sakit tempat Ron dirawat. Dan mereka berdua pun berhasil menyelamatkan 2 nyawa tak bersalah hari itu. You're meant to be here. How did you get there? Who are... Lalu setelah beberapa hari kemudian, sesaat sebelum libur musim panas, Harry mengunjungi Profesor Lupin di ruangannya. Tapi ternyata dia mendapati sang profesor lagi berkemas dan sekarang beliau sudah mengundurkan diri dari Hogwarts. Karena ada seseorang yang sudah membocorkan kondisi alaminya ke seluruh murid. Hingga kemungkinan para orang tua bakalan takut kalau anak-anak mereka diajar oleh seorang werewolf. Dan sebelum pergi, beliau mengembalikan lagi peta perampok kepada Harry. Lanjut saat Harry ke aula besar, dia dikejutkan dengan kiriman sapu terbang terbaru untuknya, Firebolt, sapu terbang tercepat di dunia. Meskipun gak ada nama pengirim, Harry langsung sadar kalau itu adalah hadiah dari ayah baptisnya Sirius Black, karena terdapat bulu biru Buckbeak juga di dalam bungkusannya. Lalu film pun ditutup dengan Harry yang mencoba sapu terbang terbaru miliknya tersebut. The end. Well universe, selesai juga nih film kita hari ini. Lewat film ketiga ini banyak banget karakter penting yang baru aja diperkenalkan, seperti Profesor Lupin, Sirius Black, Peter Pettigrew, serta para Dementor. So bagi kalian yang masih mau nungguin alur cerita film kelanjutan dari Harry Potter, disarankan buat ikutin terus updatean dari channel ini ya. Makasih banyak ke kalian yang udah luangin waktu buat nonton. Like jika kalian suka, gue Zaya pamit. See you!